Mana siapa? Udah apa? Ntar kamera diapain? Hah? Kamera diapain? Gak usah lah, udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqul wa tanfariju bihi al-kurab wa tudar bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghawaru bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وترضى به الخلائق وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الضراء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن العاتب ويستسقي الضراء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat Jami Al-Ittihad rahimahullah, kembali kita melanjutkan tentang bab-bab fadilah keutamaan membaca shalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, dan sebagaimana demikian membaca shalawat apabila seseorang mendapatkan musibah, ya, bermacam-macam musibah, ataukah orang itu diberikan musibah semacam sakit atau rasa bingung, keprihatinan yang amat sangat, kemudian belum semacam kesulitan, atau seseorang menginginkan dia mendapatkan pangkat, derajat yang tinggi atau jabatan yang ia ingini, atau seseorang memang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, ya, dengan kehinaan,
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain semua itu, atau karena memang bi'adlin an mansibin, karena dia sudah mendapatkan jabatan yang enggaknya dia nikmat, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan pemecatan dari atasannya. Dia berharap agar jabatannya itu kembali padanya. Orang yang sakit ingin sembuh dari penyakitnya. Orang yang fakir ingin kefakirannya hilang dan ingin menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Orang yang tadinya jabatannya tidak ada, kemudian ingin kembali jabatannya. Maka pada kesempatan ini para ulama menganjurkan, dan Rasulullah mengajarkan juga bahwa kita dianjurkan untuk banyak membaca bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fal yuksir salata wassalam ala sayyidil anam, gitu. Maka perbanyaklah membaca salawat dan mengucapkan salam kepada penghulu manusia. Siapa penghulu manusia? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Fil layali wal ayyam, di malam dan siang hari. Intinya memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Fa innahu, dengan bersalawat, diberkatiha dengan keberkahan yang membaca salawat, yunalu mara'ahu, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dituju, cita-cita yang tadi dituju itu akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah olehmu, anna sholata mutanawwi, sesungguhnya membaca sholawat itu, sesungguhnya sholawat itu bermacam-macam berupa, banyak sekali, ya. Ila arba'ati alaf, sampai jumlahnya itu ke 4.000. Ada yang mengatakan jumlah sholawat itu 4.000 sholawat. Ya. Itu yang terkenal yang sering kita baca. Apa sholawat terkenal? Boleh saya jelaskan. Yang paling terkenal sekali sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat di mana kita baca sholawat itu ketika sholat akhir, sholawat tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu disebut sholawat Ibrahimiyah. Itu biasanya dipakai dalam ketika sholat tahiyat akhir. Boleh itu diamalkan di luar sholat? Boleh, lebih utama. Ya. Makanya kalau orang-orang yang suka membid'ahkan sholat, dia sholatnya hari itu sholat Ibrahimiyah ketika sholat. Padahal banyak sekali keutamaan sholat sekali. Kemudian wafi riwayatin, di dalam satu riwayat pula isna asyra alfa, sampai ke 12.000. Kalau tadi katakan 4.000 sampai 12.000 jumlah sholawat. Sungguh banyak sekali, ya. Sampai 12.000. Kullu minha muhtarjah, semuanya itu pilihan. Semuanya itu pilihan dari golongan, dari kelompok-kelompok, dari masjid pilihan, dari ulama-ulama masjid, dari ulama-ulama sampai ulama maghrib. Masjid itu di Wetan, masjid maghrib pulau, masjid ila maghrib. Baca begitu. Kalau di daerah Timur Tengah nyebutnya masjid maghrib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca itu bihasabi ma wajadu, yang itu apa yang mereka dapati, rabitatu salah, yaitu rabitatu semacam pertalian hubungan. Nah, sholawat ini sampai ke Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam.
bainahum antara mereka dan wa baina alaihi salatu wassalam dan antara Nabi SAW wa fahamu dan mereka paham fi di dalam semuanya al-khawas khususan wal manafi dan kemanfaatan wa yadkhulu fihi asrar mereka mendapatkan semuanya itu rahasia mereka didapatkan dengan membaca salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Pamasyur bitajribah wal syahid maka masyurah. Mereka sudah menyaksikan, mereka sudah membuktikan, sudah mencoba-coba bi taqrijil qulubi wa tahsilul umur di dalam kesenangan, di dalam membongkar kesulitan, ya. Di dalam membongkar kesulitan yang ada pada diri seseorang karena dibacakan salawat semuanya terbuka. Wa tahsilul umur dan menghasilkan yang dicintai, keinginan yang diinginkannya itu didapati dengan banyak bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. As-sholatul munjiyat seperti membaca sholawat munjiyat, ya, seperti menjalan al-salat munjiyat dan nanti banyak Allahumma sholli wa sallam tunjina biha min jami'il ahwali wal amad. Nanti dan sebenarnya hari ini saya ingin dijajahkan salat nariyah dengan munjiat, tapi fotokopinya ketinggalan di rumah, saya lupa, mohon maaf. Jadi insyaallah cukup saya ijazahkan nanti, ya. Kemudian bunyinya gini nih, salat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tuturna biha min jamil sayiat wa tarfana biha indana ala darajat wa tuballighuna biha masyarakat min jamil khairat fil hayati wa ba'da. Itu salawat pun, tapi nanti yang saya jajahkan biha diganti dengan bihi, ya. Jadi diganti malaman. Kalau buat dulu itu khusus itu baca di bukan biha tapi bihi. Misalkan kita baca 4.444. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqdirana bihi min jamil hajat wa taqdirana bihi min jamil sayiat wa tarfana bihi a'la darajat wa tuballighna bihi aqsal ghayat min khairat fil hayat wa ba'da mamat. Gitu. Jadi salawat nariyah juga bukan salawat nariyah begitu baca bihi, makanya daulirnya daulir bihi, ya. Kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama itu alaihi wasallam tidak shallaitum alayya fa'ammahu fatatiruha. Apabila kalian membaca selawat fa'ammahu maka kasih tahu, umumkanlah, ya. Fa'ammahu maka fatatiruha maka membekaslah itu selawat. Ma'adzikr ahli sambil disebutkan keluarganya. Misalkan kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau salat Jibril itu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sebutan kata-kata zikir, kata-kata ali enggak disebut. Tapi yang lengkap itu harus pakai ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari kata-kata ali itu diikut sertakan. Kata ali itu masuk ke sahabat. Ali itu artinya keluarga. Kalau ali pakai ali artinya kalau ali keluarga Nabi. Tapi kalau Ali, Sayyidina Ali, nama Sayyidina Ali. Maka tulisan Arab itu kalau bisa ini baca apa Ali nih. Kalau nggak tahu siapa kalau bingung bacanya di mana. Sedangkan di dalam kitab ini kita mundur, nggak tahu. Hanya orang yang ahli ilmu nahu yang bisa membongkar kitab kuning. Gitu. Kemudian wa'amu dan lebih mengumumkan, wa'aksau dan lebih banyak, wa'asau dan lebih cepat. Jadi memperbanyak, mempercepat
Karena demikian selawat pujian awsali wa jazai ba'dal masyayikh mewasiatkan kepadaku dan ijazahkan kepadaku sebagian guru. Jadi wa'idar dzakar syahru sebagaimana juga menyebutkan Syekh Akbar bizikran. Jadi Syekh Akbar dalam bersolawat menyebutkan nama keluarga Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada saatnya ucapin begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi wa ala ali itu dia enggak disebutin. Enggak apa-apa. Tapi Syekh Akbar menyebutkan sebutkan biar sempurna. Sebab Rasulullah punya zuriyah, Rasulullah punya keturunan dari Sayyidina Ali, ya, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan terus ke sini. Sekarang yang kita sebut para Habib, ya, Habib itu. Nah, Habib itu adalah zuriyah Rasul, ya, keturunan Rasulullah SAW. Darah dari Rasulullah yang patut kita hormati, yang wajib kita hormati kemuliaan beliau. Siapa orang yang menghormati keturunan Rasulullah SAW dan mengagungkan para habaib, sama saja dia telah memuliakan Rasulullah SAW. Sebaliknya, orang yang menghina, mencerca, caci maki para habaib, sama saja dia telah mencerca baginda. Maka kita harus takzim kepada yang namanya zuriyah Rasulullah, yaitu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala annahu, dan berkata sesungguhnya zikir itu zikir itu kanzun min kunuzil ars, bahwa zikir merupakan apa namanya kanzun itu gudang daripada gudang ars. Gudang baik kalau namanya gudang dari gudang. Ini kitab namanya Khazinatul, rahasia, gudang rahasia. Coba itu bahasa Arab baik sekali. Khazinatul, rahasia, gudang rahasia. Kemudian fa inna man da'a bihi al-qamara bi jawfil laili al-hajj. Siapa orang yang berdoa, artinya orang yang membaca sholawat. Sholawat itu al-qamara 1000 kali. Ya, sebagai saya katakan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi tadi sholawat mujiat atau sholawat nariyah 1000 kali di jawfil laili di tengah malam. Dan kemudian ayat hajat kebutuhan apa saja, ya, kanat minal hajat dunia. Apakah kita mempunyai kebutuhan dunia? Apakah kita punya hajat ukhrawi? Kalau ukhrawi kita punya kebutuhan pengen diselamatin ya, agar hidup dunia selamat. Minta ukhrawi, minta selamat di akhirat. Qadarullah ta'ala hajat. Allah akan penuhi itu khabarnya, kebutuhannya. Fa'innahu asrarul ijabah, karena orang dengan berzikir tersebut itu cepat dijawab. Asrar al-tabdir, lebih cepat lil ijabah, diijabah. Artinya lebih cepat diakmul, dimakmul oleh kita bersama. Lebih cepat dari apa? Menawaki dari kecepatan kita. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, karena orang tersebut sudah banyak membaca sholawat, itu ijabahnya lebih cepat daripada larinya kilat. Langsung dijawab. Jadi minal barakil khatib, seperti kilat yang menjambar, waqsil azim, dan pecahnya dan retaknya tulang. Tulang kalau ada retak, jadi lebih dari itu dijawab doa orang. Karena kalau tulang kalau retak ketahuan, masih lama itu itu yang dalam itu. Tapi kilat sampai kecepatan kilat, gitu.
watiriyakil jisim, dan menjadi penawar racun. Pada muda dan khafari maka tidak boleh hal ini di dalam bersalat boleh disampaikan. Artinya di tengah malam, keheningan malam, baru kita banyakin bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Wa minas shalawatil mujarabah. Sekarang daripada salat mujarabah, salat yang memang sudah mujarabah itu bahasa kita di bahasa mujarabah sekali itu mujarabah. Sebagian daripada salat yang mujarabah, as-shalatu tafridiyah atau as-shalatu tafridiyah itu yang namanya salat tafridiyah. Tapi salawat ini namanya tidak dikenal. Coba yang terkenal nama ini adalah dan dikatakan salawat tafridiyah dan tafridiyah ini menurut ulama ahli maghrib, bangsa maghrib, yaitu as-shalawat nariyah, namanya salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tan'amu bihi al-uqad wa تنفرج به الكرب وتقضى به الغوائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بولي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم الله. Ini kalau kita jarak ke Gentur, Pak, Gentur Cianjur, nanti insya Allah kita jarak ke Gentur. Lagi melanglang tiap minggu jarak. Itu yang jarang rata-rata bacanya salawat nariyah. Jadi dalam Ciawu salawat nariyah, sampai kemudian juga salawat nariyah. Dari Bogor banyak salawat nariyah yang diperbanyak salawat nariyah. Berapa bilangannya dan ada 4.444. Jadi kalau kita punya hajat nih, kita lagi membangun masjid, pengen cepat dana, pengen cepat dapat Ustaz Jenol nih. Undang jemaah yang pintar sholat nariyah, misalkan ada 20 supaya mendapatkan 4.444, asal kurang dapat berapa, tinggal dibagi aja. Minta mau obatnya Islam, nanti dipipin. Saya bisa pipin, bacain aja al-Qur'an pipin. Itu udah hitungan jam, cepat kalau dijamaahkan. Ya, kalau dijamaahkan. Tapi kalau lama, kalau kita punya hajat, kita pengen baca di hajat kita sendiri, kita baca, nggak punya mobil, nggak punya mobil, bisa nggak? Bisa. Itu masalah kalian. Kalau baca coba nih, cuma baca 4.444. Ya. Kalau bisa, saya pernah cek baca, pernah dibaca 200 itu 1 jam, cuma dibaca di malam hari. Begitu saya hitung itu sekarang sekitar 10 jam kalau sendiri. Tapi kalau di jamaah kan bisa 2 jam selesai lah. Kali berapa orang? Lebih banyak, lebih singkatkan, lebih banyak orang. Lebih banyak, lebih singkat. Kebutuhan apa saja kita? Ya, kita baca kita jamaah, ngundang orang, manggil orang. Tentunya kalau masjid ingin ngundang orang, ya, tentunya orang yang membaca itu ya dikasih apa namanya? Balik lah. Begitu. Jadi fayadalu maqum salihan kanatu. Orang yang membaca salawat 4.444 siapa saja mereka melakukan, mereka itu tidak aradu tahsilal maqum, apabila mereka mengharapkan tujuan ingin didapat, dihasilkan wadah terbaik dan bisa dapat apa? Menolak, misalkan apa namanya, ada musuh-musuh yang memang mengkhawatirkan, banyak sekali. Ya jaminya di semua ini mereka menolak. Di satu majlis mereka membaca sholawat nariyah sebanyak 4.440. Gitu. Hajat kita segitu, sebanyak apapun hajat kita, kalau kita baca, kita yakini maka didapati orang itu, maka
mendapatkan orang yang dituduh syariat dengan cepat, karena seperti api yang menyambar kayu bakar cepat, atau tak api yang atau tisu yang kalau digunakan api, langsung bakar cepat. Jadi wayuqalah indah asrar, dan dikatakan selawat menjiat itu dikatakan menurut ulama ahli masyarakat miftahul kanzi, yang merupakan kunci gudang al-muhit yang meliputi linainul muradil alim, untuk mendapatkan harapan seorang hamba, untuk mendapatkan harapan seorang hamba. Bapak Ibu yang dimuliakan adalah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaiknya apabila kita ingin bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, salawat yang diijazahkan kepada kita, sebaiknya kita harus tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar mengena kepada sasaran. Seperti sebelum kita membaca salawat, apabila salawat kita banyak yang kita baca, maka kita harus hadirat dulu, hadirat ini yang paling dikesukai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Fatihah sebalik. Kemudian kita khususkan siapa orang yang mengijazahkan sholawat dari ulama-ulama ini. Di sini terkenal ini. Karena ajazani Syekh Muhammad Sanusi. Jadi yang telah ajazani mengijazahkan kepada Syekh Muhammad Sanusi, nanti dimasukkan Syekh Muhammad Sanusi, Syekh Maghrabi, Syekh Zaid Maki, Syekh Said Muhammad Sanusi, gitu. Kemudian ijazah gini, summa ila ruhi khususon Syekh Muhammad Sanusi wa ila ruhi Syekh Maghrabi wa dari Syekh Zaid Maki wa Syekh Muhammad Sanusi. Kemudian ulama-ulama masih masukin summa ila ruhi wa ghadul mursalin Allahumma warhamhum wa'afihim wa'afahum amin syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata memang kalau pengen bagus gitu, cepat begitu, makanya ada yang namanya mursyid, guru. Kita harus punya mursyid, punya guru yang menjajarkan. Nah, salawat ini siapa? Ada gurunya, yang mengajar lagi siapa? Guru. Jadi guru pernah dijajarkan kembali. Begitu. Kan salawat nggak harus pakai mursyid, nggak harus pakai guru. Ya betul, nggak apa-apa kalau namanya salawat nggak pakai dijajahkan, gak jadi masalah, nggak masalah. Namun agar salawat itu menjadi tajam, si barang pisau yang dari asap betul. Ketika orang pisau itu ketika orang dan enak pak. Tapi kalau nggak tanpa ijazah bisa berpotong bisa, tapi tidak setajam itu, tidak setajam pisau yang boleh asap, ya. Itu nggak apa-apa baca salat isya dipakai kasih pahala, nggak ijazah dikasih, tapi beda sama yang diijazah. Makanya harus ada mursyid, harus ada guru. Kita baca salat harian, salat ujian, jadi enak kalau ada guru. Maka banyak santri dikasih wiridan, dapat wiridan ketika di pesantren, banyak guru baca ini. Tapi nggak tahu cara-caranya, nggak dikasih tahu, nggak minta, dikasih tahu caranya gimana, gitu. Maka banyak santri yang stres. Saya punya santri, rajin wirid, nggak tahu gimana. Sampai rumah stres, karena begitu, stres. Wah, kalau udah stres, pegang nih, kalau apa aja dibaca, berpisah membaca. Mungkin gitu ya, faktornya dari ijazah. Lebih satu amalan tanpa ijazah. Akhirnya Pak Ustaz nakut-nakutin aja. Bukan nakut-nakut, memang begitu. Kalau kita pengen ngamalin sesuatu, tidak ke kiai, nggak ke Ustaz, tahu caranya gimana, amalnya gimana. Kalau nyambung, banyak caranya gini.
insya Allah saat nyambung ke Rasulullah. Kalau enggak gitu nanti bukan enggak nyambung, kurang nyambung, lama prosesnya gitu. Gitu ya Bu. Gitu. Jadi gini nih, jadi dijajarkan ya. Wana azantu, katanya di dalam surat Riyad. Kata kiai kayak gini. Kata orang yang dijajahkan seperti saya Sanusi, saya Ahmadi, saya Bimaki, saya Muhammad Sanusi, fi Jabal Al-Qais, ketika dia dijajahkan di Gunung Al-Qais juga, dijajahkan di mana? Dia mendapatkan tawafi kulina pasti ada di Allah. Dalam dijajah selesai dijawab ditambahkan fi kulina hati wala wasada. Katanya gini, wana azantu, dan aku mengijazahkan selawat ini. Wajazatu liman dawama ala qiraat, dan aku mengijazahkan liman dawama bagi orang yang mendawakan, menghidupkan ala qiraat hadis salatul mubarakah atas salawat yang berkah. Gitu. Bil khatti, dengan khat wal qalam, ijazah tamatan. Jadi tadinya sebenarnya saya bawa catatan ini dari rumah saya. Ya, jadi salawat tadi bunyi gini tadi ya, kau sesaat kami atau salim salam utama dan Muhammad alladzi tanhalu bil qur'an wa fadlu wa tuqalu hawa'i wa talalu barakatuh wa syafa'ati wa istasqil ma bi karim wa ala alihi wa sahbihi bi rahmati wa tasbihi. Nah, karena sekarang saya nggak baca, nggak bawa ijazahnya, nggak bawa itunya. Tapi saya harapkan minggu Sabtu depan Pak hadir, saya langsung menjajahkan. Ya, saya mengisahkan salawat nanti saya kasih caranya, ya, saya seluruh belajarannya ada perkembangannya. Jadi langsung tuh kalau udah dijajahkan, tinggal dilihat aja Pak. Belajarnya gimana? Belajarnya supaya lancar bacaan itu, salawat itu, ya, salawat nariyah dulu ya. Atau udah ada dua seperti kami. Tiap sholat baca 11 kali. Tiap sholat baca 11 kali. Tiap sholat jangan lupa 11 kali habis sholat. Kalau punya bawa kebutuhan itu saya kasih 4.444. Boleh cicil. Sehari dapat berapa kamu? Dapat 500 ya. Kan berapa hari? Sanggup kita waktu kita 500 sehari kan dikali kan. Berapa kali? 4.444 bagi 500 sehari. Nah, berapa kali tidurnya? Kita mau akhir apa nih? Oh, seperti sebelum subuh boleh, habis subuh boleh. Gitu. Supaya istiqomah itu selawat kalian. Jadi saya harapkan ini satu pendidikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan sampai hadir dan nanti saya ceritakan. Dan diberikan kalau proses seperti itu saya kasih tahu ya. Jadi kama jazah kita sebagaimana dijajahkan kami daripada semuanya daripada bin hamlah bersemuanya al-masyihil mazkurin yang disebutkan pada semoga Allah membersihkan rahasia mereka bahwa kami dan semoga memberikan manfaat kepada kami di bila mereka amin semoga Allah menjaga. Fatahallahu alaina wa alaikum, semoga Allah memberikan pembuka, semoga Allah membukakan atas kami wa alaikum sekalian asrar rahasia-rahasianya. Wa Allah memberikan taufik kepadamu wa yaqul kalian di dalamnya kata mendakwahkan salat. Doa itu sama Kiai Musarif nih ya, kita supaya mendakwahkan baca sambil doa beliau. Fa inna hadis salat jamnya, fa inna hadis salat maka salawat ini jangan kumpulan yang meliputi alat atas orang yang tadinya orang yang tadinya kesulitan gitu. Walhasil lalu menghasilkan itu hasil kita maksud kita akan hasil wakanda dengan kesempurnaan al-fatihah dan salat dengan dapat ada salat wal-khawfi ada di syaitan dan meliputi atas bila-bila apapun syai'in segala sesuatu wahwaniha dan sebagainya. Nah ini luar biasa gitu. Terus gini, waqala Syekh Muhammad Sanusi
Berkata Syekh Muhammad Sanusi, man dawama ala hadis salat aliyah, siapa orang yang mendawamkan salat aliyah, itu kan saya bacakan. Nih, ingat ya Pak. Kulla yawmin, tiap hari dawam. Ihda asyara maratan. 11 kali. Tadi saya cuma ngomong doang. Nanti yang nyebut ini. Tuh, tadi sudah ngomong saya dulu 11. Jadi dikatakan saya. Ihda kulla yawmin ihda asyara maratan. 11. Ka'annaha ma tanazzu, maka seakan-akan turun rezeki dari sama dari langit. Turun rezeki dari langit. Dan tubuhnya Tuhan dari luar biasa di sholat. Waqala Imam Bayruni, berkata Imam Bayruni, man qara'a di sholat diberi tulis sholat, siapa orang yang membaca salawat setelah sholat ihda asyara maratan 11, berarti mendapatkan 11 ganjil kan, maka bilangan ganjil sangat dipakai. Wa yattaqiluha wa dijadikan sholat wiridan. Layan kau rezeki, nggak akan terus rezekinya. Masya Allah. Layan kau rezeki, percaya Allah ini tak ada, nggak akan putus rezekinya. Nonton kiai rezekinya ada usahanya nggak ada. Gitu. Ada ya ngasih apa di situ lewat mana aja min haitsu la yahtasib, dari jalan yang di mana-mana ya, jalan yang enggak disangka-sangka. Wa yanalu maratibahnya, dan dia mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau memang selalu jabatan itu dinaikkan lebih tinggi lagi. Wa dawlatul dunia, dan kekayaan bangsa kekayaan kaya tidak apa. Pengen orang kaya kita nih hidup. Banyakin pada sholat kalian. Ya bisa dengar ulama masalah sholat luar biasa. Nih lagi nih. Wa man dawama 'alaiha, siapa orang yang mendawamkan salawat pada salat subuh, setelah salat subuh kula yaumin ihda wa arba'ina, tiap hari baca 41 kali. Tadi 11 ini 41 kali. Ya nabi berada tujuan juga dia akan lalu dia akan mendapatkan yang diharapkan. Masya Allah, 41 kali lebih hebat lagi. 41. Nih, wa man dawama ala qiraati kulli yawmin wa muslim, siapa orang yang membaca salawat dengan bilangan para rasul. Jumlah rasul berapa sih? Kita tahu kan 25, tapi jumlah rasul itu adalah 313. Kita dawami nih baca salawat aliyah 313. Kita baca 313 gitu. Tuh, tala nanti pada asyara. Jadi 300 dan 313 min kasbil afal. Marta. Likas bil asrar untuk membuka rahasia-rahasianya. Fa innahu yara kulla syai'in, maka dia akan melihat apa yang dia tahu. Kayak wali aja. Dia tahu fa innahu yara melihat kulla syai'in, segala sesuatu yang dikehendaki. Ya Allah, hebat rahasia. Kita orang diberikan rahasia nih, kita rahasianya dibedakan. Rahasia ini penasaran kita pengen rahasia sesungguhnya itu ada salah kalian kebongkar kita Allah kasih kayak nabi kayak wali ya, seperti apa namanya orang yang sudah cinta kepada Rasul dikumpul dari kita kumpul dari itu kayak ngobrol dia tidak ngobrol tapi batinnya dia ngobrol wali begitu. Batin ini ngobrol secara zahiriyah bagaimana? Batin ini ngobrol bisa begitu kan? Ngobrol biasa batin ini tentang keadaan ini. Yang secara jauh kita lihat biasa-biasa aja. Dia awal
tapi batinnya dia sedang ngobrol sama seseorang yang dia kenal di wali-wali itu. Begitu. Bisa kan kita begitu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Itulah tawadin. Gitu. Ya, masyaallah. Macam-macam sekali ini. Ini kalau saya baca mandawara alaiha mudawwirun siapa orang yang mendapatkan salat yang muslim wali falahu maka baginya ma'la yasbu sesuatu yang ada kesifatan Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan kesifatan mimma la ainun ra'a wala udhun sadar dan sesuatu yang tidak bisa didengar dihafal otak dan tidak bisa didengar oleh kuping wala khatar al-qaul masal dan tidak bisa diletak oleh hati. Itu begitu yang didapatkan seperti orang katanya surga indahnya cantik menggiurkan kecantikannya sampai benar-benar sampai orang-orang Palestina harap surga. Begitu di surga ternyata surga lebih daripada itu keindahan, nggak bisa dicita-cita, nggak bisa dibayar-bayar. Keindahan surga itu, kenikmatan surga itu nggak bisa dibayar-bayar oleh hati, dibayar-bayar oleh pikiran kita, nggak bisa dilihat di mata mana. Kalau berbicara keindahan surga dilukiskan dengan tangan tulis nggak bisa. Seperti itu orang yang membaca salat wala khatar ala qalbi. Jadi menurut Imam Qurtubi, man arada tahsila amrin muhim, siapa orang yang menginginkan hasil urusannya, menghasilkan urusan muhim yang sangat penting, punya urusan penting azimin yang besar, dia punya urusan, dia ingin menghasilkan urusan yang sangat penting sekali, yang sangat besar sekali. Audar berbala, atau menolak benar ini sebenarnya sulit banget, sesulit sekali. Pensepuh Allah walaupun bagaimana faliyah hadhihi salat tafridiyah, maka baca salat tafridiyah. Tadi salat tafridiyah dikatakan salat tafridiyah ya. Liyutawassal ila nabi, jadi bertawassul dulu. Jadi wali tawassal ila nabi bil maqil azim dan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya 4.444 jumlahnya. Salawat tadi ada duit sama dia baik nanti salawat itu dibaca 4.444. Enggak mungkin kalau kita bisa 11 jam baca salawat nariyah ya 11 jam baca dari pagi duha ya bagus mau puasa lebih mantap lagi puasa. Istirahat cuma dulu doang. Ini di luar nggak ada kerjaan, jangan kesibukan kerjaan. Misalnya punya waktu cuti nih, beneran nih hari cuti nih, udah izin istri ngomong istri jangan diganggu, saya sedang apa namanya bertafakur di kamar atau di musuh masjid izin istri puasa sedang puasa. Nanti nggak akan diganggu, ada kasih tahu gini, ada tahu ada apa kasih tahu. Sedang izin itu. Jadi capek dulu. Istirahat boleh nanti musola misalnya baca di musola 11 jam. Salat baca salawat nariyah, capek istirahat tiduran, tar bangun lagi baca salawat sampai hitungan. Bisa cara seperti itu, insya Allah aja baca kita. Kalau baik cepat lagi itu bisa dengan cara yang lain ya harus bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali saat depan kita ijazah salawat nariyah yang insyaallah bisa kita mendapatkan kebutuhan kita, hajat kita akan mudah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa hawlaka wa rabbana Allahumma arhamna ilmana qawli wa ta'ala warzuqna a'lam kaifa amin. Allahumma subhanahu wa ta'ala wa ahsan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa fahma ta'ala wa rabbana subhanahu wa ta'ala amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Ya man huwa fi uluhi ka'id, ya man huwa fi uluhi muhitun, ya man huwa bi jadi qadir, ya man huwa fi kulli syai'in fi fa'ali azza wa jalla, ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tuhan semesta alam, ampunkanlah segala kesalahan dan kehilapan kami, dosa-dosa kami yang terdahulu, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, baik terasa maupun yang tidak terasa. Jauhkan kami dari segala bentuk kemadaratan, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan dan kesalahan kedua orang hamba, kedua hamba yang baik, yang terdahulu yang Allah tempatkan mereka jika mereka tidak ada, telah tiada, ya Allah. Tempatkan mereka yang hilang di tempat yang layak, ya Allah. Sehatkan kami, panjangkan umur kami dalam doa, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam doa, ya Allah. Sehatkan kami, sehatkan istri kami, sehatkan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang berbakti, yang anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada nusa dan agama bangsa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah majlis ini majlis yang berkah, penuh manfaat, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, ya Allah. Berkahkan hidup kami, ya Allah. Sehatkan kami, sehatkan anak-anak kami, ya Allah. Sehatkan orang-orang yang sakit, ya Allah. Berilah kekuatan orang-orang yang sedang yang ditimpa musibah, ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah, kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?